Persib Bandung kebingungan. Contoh, Jacob akan membawa bola. Nah, di sini menarik pemain Persib untuk melakukan penekanan. Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura United dengan skor akhir 3-0 di laga final babak Championship Series Liga 1 Indonesia leg pertama. Gol Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit 70. Asis dari Rahmat Irianto. Gol kedua lewat David Da Silva di menit 90 plus perpanjang waktu ke 4 menit. Asis Beckham Putra Nugraha, dan gol ketiga Persib dicetak oleh David Da Silva again di menit 90 plus perpanjang waktu ke 12 menit. Asis Beckham Putra Nugraha. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kontra strategi yang sangat seru ditampilkan oleh kedua pelatih di atas lapangan. Bisa kita sebut di babak pertama, Madura United berhasil membuat kebingungan lini tengah dari Persib Bandung yang diisi oleh Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, dan Stefano Beltrami lewat permainan rotasi yang sangat amat dinamis dari sektor tengah Madura yang diisi oleh Hugo Gomez alias Jaja, Jacob, serta Rivera. Rotasi dari lini tengah yang dimainkan oleh Madura United ini pun diimbangi dari support plank kiri, plank kanan. Nah, plank kiri yang diisi oleh Malik Rizaldi pun ikut melakukan pergerakan-pergerakan rotasi dengan Dalberto, sehingga membuat pemain Madura United di babak pertama banyak sekali bisa mendapatkan space di sektor tengah. Ketika banyak mendapatkan space di sektor tengah, ya artinya Madura United sudah bisa mengontrol situasi permainan di atas lapangan. Nah, ada PR selanjutnya yang menjadi hal yang harus dilewati oleh Madura United, yaitu 4 pemain belakang dari Persib Bandung. Ya, di sektor tengah Madura berhasil membuat pemain Bandung kebingungan di babak pertama. Tapi ketika pemain Madura sudah berhasil menguasai sektor tengah, menciptakan banyak ruang, dan mencoba melakukan attacking, pemain-pemain Madura gagal ataupun sulit untuk bisa merusak 4 pemain belakang dari Persib Bandung yang diisi fullback kiri Rezaldi Hanusa, twin tower ada Alberto Rodriguez dan Nick Weavers, dan fullback kanan Hen. Dari sikap attacking, dari shot on target pun, create peluang yang mereka ciptakan teman-teman sangat minor. Nah, ini menjadi PR banyak tim ya teman-teman di saat menghadapi Persib Bandung ketika solidnya defensif yang dibentuk oleh Boyan Hodak di pertandingan ini pun terbukti lagi. Nah, kemudian untuk di babak pertama, poin kedua teman-teman, ya Persib Bandung lebih bermain menunggu. Beda banget di babak kedua, lebih bermain menunggu. Efeknya penguasaan bola di babak pertama lebih banyak dikuasai oleh pemain-pemain Madura, sehingga ya konstelasi pergerakan lewat rotasi posisional yang dilakukan oleh pemain-pemain Madura United itu menjadi salah satu alternatif yang mereka lakukan untuk bisa merusak zonal marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung teman-teman. Nah, contoh beberapa gerakan-gerakan rotasi yang dilakukan. Rivera yang berada di posisi belakang Dalberto, striker mereka kadang bergerak ke posisi sebelah kiri, atau posisi Dalberto bergerak ke posisi Malik, kemudian Malik masuk ke false nine teman-teman. Rivera tetap berada di posisinya. Jacob ataupun Hugo Gomez pun bisa kita lihat mereka kadang bergerak masuk ke depan untuk menciptakan banyak orang. Itu kan secara superioritas number lebih banyak akhirnya pemain-pemain Madura di sektor tengah 4 lawan 3, kemudian ya 4 lawan 2, itu membuat kesulitan dari Persib untuk mengimbangnya. Nah, masuk babak kedua, Persib pun melakukan pendekatan yang sangat amat berbeda, yaitu lewat permainan high pressing, tekanan-tekanan yang amat tinggi teman-teman. Tekanan tersebut pun sulit untuk bisa diantisipasi, ataupun situasional permainan Madura pun nggak seperti permainan babak pertama, sehingga dengan tekanan yang dilakukan oleh pemain Persib membuat kepanikan muncul, salah-salah passing muncul teman-teman, dan akhirnya dengan meningkatkan pressing dari situ pemain Persib Bandung mengambil inisiasi pertandingan di babak kedua. Madura dalam keadaan tertekan. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, di belakang ada Kevin. Ya, tidak begitu banyak antisipasi ataupun penyelamatan yang ia lakukan karena Madura
tadi sudah kita sebut unggul di sektor tengah, tapi dari attacking, shot on target sangat-sangat minor. Kemudian 4 back di belakang, Rezaldi, Alberto, Quivers, Hen-Hen, ini gila. Gokil bagaimana mereka bisa mengantisipasi serangan dari Madura. Sangat tenang lah ya, nyaman bagi seorang pelatih, aku pikir, ketika mendapatkan 4 back yang sangat solid ini. Kemudian di sektor tengah double pivot ada Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto. Nah, Deddy Kusnandar ini di babak pertama sempat mengalami kesulitan untuk memprogresikan bola. Namun seiring berjalannya waktu di babak kedua lebih fluid pergerakan yang dilakukan oleh Deddy Kusnandar. Nanti akan kita bahas. Kemudian Rahmat Irianto oke juga di pertandingan ini. Apa yang ia lakukan? Salah satunya permainan kombinasi yang tercipta lewat gol pertama Ciro Alves. Kemudian sayap kanan ada Febri Haryadi, Beltrame, Ciro Alves, David da Silva again. Ini killer sejati teman-teman, predator yang sangat ulung. Sedangkan Madura United di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Lukas pun beberapa kali melakukan shape, tapi memang harus kita akui serangan-serangan yang dilakukan oleh Persib Bandung sangat matang ya teman-teman, menyulitkan pasti seorang kiper manapun itu untuk bisa mengantisipasinya. Kemudian di fullback kanan Dodi, dia pun sebenarnya oke untuk menjaga Ciro Alves, kesulitan Ciro Alves pun. Kemudian Farudin, Kleberson, Koko solid di belakang teman-teman. Nah, Hugo Gomez, Jacob sebagai double pivot memberi kenyamanan bagi Madura United untuk mensirkulasikan bola. Nah, hilangnya Jaja dengan masuknya Ricky Afriansah teman-teman, itu mempengaruhi konstelasi permainan dari Madura United. Untuk proses gol pertama misalnya, ketika Jaja nggak ada, Ricky yang akhirnya bertanggung jawab untuk bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Alhasil dari situasi tersebut akhirnya Persib bisa menciptakan gol. Ya, kita lihat bagaimana di leg kedua apakah Jaja bermain, patut ditunggu. Kehilangan Jaja langsung ya kontra strategi selanjutnya dilakukan oleh Persib Bandung, memasukkan misalnya Ezra, kemudian pemain-pemain yang bersikap lebih attacking. Artinya kan di situ ada confidence yang dimiliki oleh Boyan Hodak di saat ada salah satu pemain penting dari Madura yang tidak bermain. Itu pun kan sudah dimention oleh Boyan Hodak selesai pertandingan. Madura ini kuat di sektor tengah. Nah, di pertandingan ini kekuatan itu muncul, tapi ya nggak bisa solid sepanjang 90 menit karena Jaja tidak bermain. Rivera seperti biasa penampilannya sangat-sangat apik. Kemudian Abioso tidak begitu menonjol permainannya. Malik sebelah kiri pun tidak begitu menunjukkan keagresifitasan. Alberto pun hal serupa terjadi, nggak begitu banyak menciptakan sesuatu yang berbahaya. Ya tentu karena 4 back yang dimiliki oleh Persib Bandung. Oke, untuk babak pertama ketika bertahan, Madura gunakan pola 4-4-2. Polanya seperti ini. Oke. Hen-Hen spread out, Rezaldi spread out, Quivers, Alberto. Oke, bola kita masukkan. Nah, oke, seperti ini. Irianto akan bergerak lebih ke depan. Deddy Kusnandar ini memiliki peran yang penting untuk babak pertama. Tapi pergerakan itu enggak sedinamis di babak kedua dilakukan oleh Deddy. Saat bola diberikan oleh Kevin ke Quivers, Deddy ini sebagai jangkar, sebagai penjembatan antara lini belakang lini tengah, ditutupi oleh pergerakan Rivera ataupun Dalberto. Nah, jadi opsi babak kedua dilakukan oleh Boyan Hodak pendekatannya, yaitu misalnya seperti ini, Quivers passing ke Hen-Hen, Dalberto menekan Quivers tentunya ketika saat akan memberikan passing ke Hen-Hen, Deddy Kusnandar mendekat, Hen-Hen passing ke Deddy, selanjutnya Deddy akan memprogresikan bola ke depan, baik itu ke Irianto ataupun Beltrame. Oke, itu poin pertama yang dilakukan oleh Persib Bandung. Kemudian untuk Persib Bandung pun beberapa kali melakukan pergerakan-pergerakan movement of the ball, teman-teman, yaitu mengincar ruang yang ada di belakang garis pertahanan Madura United. Tapi alhasil, baik itu dari Febri ataupun Ciro Alves lewat diagonal ataupun bola panjang dari sektor tengah, berhasil diantisipasi fullback kanan, fullback kiri Madura United. Nah, tadi sudah kita sebut Dodi, Koko sangat-sangat prima di sektor pullback dari Madura United. Nah, selanjutnya dari posisi Madura United kita ubah Persib jadi pola 4-4-2. Oke, seperti ini. Deddy, Irianto, Beltrame di depan bersama David da Silva. Oke, yap. Nah, ini dia. Dodi akan melebar, Koko akan melebar, Kleberson, Farudin. Nah, Jacob ini akan turun ke bawah untuk melakukan build up. Ini seperti yang dilakukan oleh pelatih Madura sebelumnya juga, yang tetap diikuti oleh caretaker
Madura sekarang melakukan build up. Nah, di sini sangat amat penting ya teman-teman, peran pemain-pemain Madura yang ada di depan ini untuk melakukan pergerakan tanpa bola ataupun rotasi posisi. Kenapa aku katakan demikian? Dengan cara seperti ini membuat pemain-pemain Persib Bandung kebingungan. Contoh, Jacob akan membawa bola. Nah, di sini menarik pemain Persib untuk melakukan penekanan. Oke, di saat penekanan dilakukan oleh dua pemain Persib ini akan muncul ruang bagi Hugo ataupun Rivera. Nah, di saat muncul ruang, di sini passing progresi dilakukan. Nah, tertariklah posisi salah satu double pivot dari Persib ke posisi Hugo. Nah, Rivera ini akan melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, Delberto atau sebaliknya posisinya seperti ini, melakukan rotasi posisi. Nah, dengan kata lain, dengan cara seperti itu akan banyak muncul ruang. Seperti ini misalnya Rivera dapat ruang, atau sebaliknya Delberto, Rivera di posisi ini, Irianto akan tertarik, maka akan dapat ruang Delberto. Sebaliknya juga pada saat misalnya Delberto melebar ke sebelah kiri, Malik masuk ke tengah sebagai false nine, mengikat nih, mencoba membuat kebingungan bagi pemain belakang Persib Bandung atau tengah Persib Bandung, dan akhirnya mendapatkan ruang. Jadi rotasi posisi itu menjadi salah satu kunci bagi Madura United untuk bisa merusak zonal marking ataupun compact defense yang dilakukan oleh Persib Bandung. Namun, tadi sudah kita sebut, meski menang di sektor tengah Hugo, Malik, Rivera, ataupun Dalberto, teman-teman, di situ mereka nggak bisa menciptakan peluang yang matang. Beda cerita bagi Persib. Persib nggak usah begitu banyak menguasai bola, nggak usah begitu banyak menjaga bola, teman-teman. Hanya 39% penguasaan bola Persib, Madura 61%. Persib lebih banyak bisa menghasilkan peluang yang matang dalam arti kata untuk bisa mengkonversi sebuah gol. Tapi memang ini ada salah satu andil keberuntungan juga bagi Persib Bandung, teman-teman. Keberuntungan dalam arti kata, ya aku pun nggak berharap dan mendoakan pemain Madura cedera, karena tidak adanya Jaja mempengaruhi sekali konstelasi pergerakan di lini tengah dari Madura United. Khususnya secara defending juga, Jaja aku lihat teman-teman, secara defending ia juga bisa membaca situasi di atas lapangan, bagaimana pergerakan dilakukan oleh lawan. Tapi ketika Jaja sudah nggak ada, tidak confidence lagi pemain-pemain Madura di sektor tengah, dan di situ kontra strategi selanjutnya dilakukan oleh Boyan Hodak, memasukkan Ezra tadi sudah kita sebut, dan ya beberapa kali teman-teman babak pertama sampai babak kedua sering sekali Boyan Hodak mengingatkan pemain di sektor tengah. Nah, di babak kedua ya di sektor tengah pun lebih jelas ya siapa yang harus dijaga oleh pemain Persib, pemain-pemain tengah dari Madura United, sehingga tidak ada kekacauan, kekeosan untuk menjaga organisasi struktural 4-4-2 ketika bertahan ataupun 4-1-4-1 ada beberapa kali terbentuk teman-teman yang dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, selamat untuk Persib Bandung. Tentu ini ciri khas permainan dari Boyan Hodak, Boyan Hodak bersama Persib Bandung. David da Silva pun permainan kualitatif ya teman-teman, satu lawan satunya sangat-sangat gokil. Ciro Alves ini kan hal biasa. Di sisi lain kita patut melihat bagaimana Madura United memperbaiki situasional di leg kedua. Sektor tengah dengan cara permainan ini bukan nggak mungkin direpetisi di pertemuan kedua. Dan yang paling terpenting, bagaimana Madura United ketika sudah menguasai sektor tengah bisa menciptakan peluang yang matang. Sama aja ketika mereka sudah unggul di sektor tengah nggak bisa menciptakan peluang yang matang, maka akan sulit untuk bisa menciptakan gol. Dari 90 menit pertandingan hanya 2 on target yang dilakukan oleh Madura United, tendangan ke gawang, sedangkan Persib tanpa banyak menguasai bola 7 on target. Oke, sampai sini aja, bye.